Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain, khususan ila Syekh Al-Alama Ahmad bin Husain bin Ahmad wa Syekh Muhammad bin Qasim wa usulihim wa furihim wa manasabihim lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa berlanjut ngaji lagi. Adapun teman-teman yang belum sempat mengikuti dan pengen mengikuti, bisa diikuti. Kalian tinggal beli kitabnya saja. Ini Fathul Qorib ya, hanya 10.000 palingan. Seperti biasa kita akan maknain takribnya ya, biar tidak hilang rasa pesantren, rasa lirboyo, biar tidak hilang ya. Nah, selanjutnya nanti yang dalam kita muroti pakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wa kullu ma'in utawi saben-saben perkara kang cair. Cair itu berarti memasukkan agak-agak krim, dari mulai krim sampai cair itu dianggap ma'i ya. Kharaja kang metu apa gulun, metu minasabila ini saking dalan loro. Manasabil dalan loro maksudnya jalan pipis dan jalan ini maksudnya ya. Iku najisun najis. Jadi semua apa saja yang keluar dari dua jalan itu adalah najis. Ilal mania kejobo sperma. Sperma enggak najis. Wa ghuslu jami'il abwali utawi basuh membersihkan sekabehane pipis wal auratilan iku wajibun wajib illa baula sobi, kecuali pipise bocah cilik lanang. Alladzi rupane sobi lam yakul kang durung mangan sapa alladzi durung mangan atau ama ing panganan. Fa innahu mongko sak temene baulu sobi iku yat guru bisa dadi suci apa baul, dadi suci birosil ma'i kelawan nyiramaken banyu alaihi ing atase baul. Jadi kalau pipisnya anak laki-laki yang kecil yang belum makan apa-apa kecuali susu, tidak perlu dibasuh tapi cukup disiramkan air. Wala yufa. Sampai di situ aja. Kita lihat berikutnya yang di dalamnya itu faslun fi bayani najasati wa izalatiha, bahwa pasal ini akan menjelaskan najis dan bagaimana cara menghilangkannya. Wa hadzal faslu madhkurun fi ba'di nusahi kubaila kitab sholati. Nah, di kitab lain selain kitab ini maksudnya bab ini atau pasal ini itu dijelaskan persis sebelum kitab shalah. Kemudian wan najasatu lughatan asyai'u al-mustaqdiru. Adapun najis sendiri, apa itu yang dinamakan najis? Najis sendiri kalau dilihat dari sisi bahasa adalah sesuatu yang dikategorikan atau yang dianggap menjijikkan, walaupun itu sebenarnya enggak najis, tapi dari sisi bahasa itu najis. Misalnya apa ini? Apa bahasa Indonesianya apa? Ingus. Nah, ingus itu kan menjijikkan. Jadi termasuk ingus kalau ditinjau dari bahasa itu termasuk najis ya. Karena najis dari sisi bahasa adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan. Kemudian wasyar'an kullu ainin harumata nauluha alal itlaqi halatal ikhtiyari.
ma'a suhulati tamyizi. Nah, sedangkan menurut syariat, aturan fikih maksudnya, najis itu adalah setiap sesuatu yang tidak boleh diperoleh, diambil, disimpan, dipakai, dikonsumsi, itu maksudnya ya. Dalam keadaan normal itu maksudnya tidak dalam keadaan terpaksa, serta mudah untuk memisahkan, maksudnya memisahkan sesuatu ini dengan yang lain. La li hurmatiha wa la listikdariha. Nah, tidak dilarangnya itu atau haramnya itu bukan karena mulianya atau karena menjijikannya. Wala lidororiha fi badanin aw aqlin, juga bukan dari faktor dia itu berbahaya di tubuh atau di akal. Jadi haramnya itu bukan karena faktor itu, bukan karena faktor dia itu berbahaya. Baik berbahaya misalnya nanti berbahaya di kulit atau di akal, bukan dari faktor itu. Kemudian wadakhala fil itlaqi qalilun najasati wa kathiruha. Nah, maksudnya mutlak di sini adalah najis itu ya najis, maksudnya sedikit ya najis, banyak juga najis. Jadi kalau sudah tergolong najis, sedikit ya najis, banyak juga najis. Wa kathiruha wa kharaja bil ikhtiyari apa ad-daruratu fa innaha tubihu tanawulan najasati. Nah, karena itu di situ keadaan normal, maka kalau dalam keadaan darurat tidak dilarang, karena darurat itu membolehkan memperoleh atau menggunakan, mengkonsumsi sesuatu yang najis. Wa bi suhulatit tamyizi aklu dudi al mayyiti fi jubnin aw faqihatin. Nah, dikecualikan lagi dari kalau memang itu mudah dipisahkan. Maka nanti kalau misalnya kita punya roti, sepotong roti atau makanan apalah, segitu-gitunya, nggak ada yang lain. Terus itu banyak ulet di dalamnya misalnya. Ulet itu kan bisa gede, bisa kecil. Misalnya kayak cacing pita yang kecil-kecil itu kan misalnya mati di situ, otomatis kan najis itu. Nah, karena itu susah dipisahin. Orang mau makan buru-buru misalnya pagi-pagi mau berangkat kerja, tiba-tiba roti yang mau buat sarapan banyak ulet kecilnya misalnya. Kalau misahin keburu jam 8 kita ketinggalan. Udah makan aja. Nah, nggak apa-apa itu karena dianggap itu udah darurat ya. Jadi itu dianggap darurat. Karena darurat maka tidak usah dipisahkan. Jadi langsung dimakan seroti-rotinya. Itu. Kemudian yang berikutnya wa kharaja biqaulihi la li hurmatiha maitatul adami. Nah, dikecualikan lagi dari kalimat la li hurmatiha adalah jenazahnya manusia. Maka kalau jenazahnya manusia itu tidak najis ya. Jadi orang itu manusia mau muslim kek mau bukan muslim kek, jenazahnya tetap bukan najis tapi suci. Kemudian yang berikutnya lali humat ya. Wa bi adamil istiqdari almaniu wa nahwuhu. Juga dikecualikan dari istiqdar adalah sperma dan sebangsanya. Wa binafi dorori al hajaru wa nabatu al mudiru bi badanin au aklin. Nah, dikecualikan lagi dari nafsi doror tadi adalah tanaman atau tumbuhan yang berbahaya. Berarti tanaman ganja ya. Yang ada tanaman itu ganja ya. Ganja itu enggak najis, walaupun dia kalau dikonsumsi merusak akal. Karena yang dilarang itu bukan dari faktor itu. Jadi walaupun ganja itu berbahaya buat otak, tapi kalau disentuh dia tidak najis. Kemudian yang berikutnya summa dzakarul musannifu dhabiton linajsi al khariji minal kubuli wa dubiri biqoli. Kemudian musannif akan menjelaskan hal-hal yang keluar dari dua jalan tadi. Wa kullu ma'in kharaja minas sabila ini
najisun. Nah, sudah disebutkan tadi di awal bahwa semua hal yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang, maksudnya jalan pipis atau jalan sesuatu yang keluar dari situ semuanya adalah najis. Huwa sodikun bil khorijil mu'tadi kal bauli wal ghaiti. Nah, ini nanti sesuai dengan yang biasa keluar. Berarti pipis najis, najis itu yang bisa keluar. Wabin nadiri kadami wal qaihi, atau sesuatu itu enggak umum keluar, misalnya darah atau misalnya muntahan tadi ya, atau misalnya ya, apalah yang sebangsa itu. Ilal mania, kecuali yang keluar itu sperma. Nah, kalau sperma tidak najis. Sperma yang bagaimana? Min adamin au hayawanin ghairu kalbin wa khinzirin, adalah sperma dari manusia atau hewan-hewan kecuali anjing dan babi. Nah, ini harus jelas nih, harus jelas. Jadi kalau anjing atau babi spermanya ikut najis. Jadi spermanya anjing ya najis, spermanya babi juga najis. Wa ma tawalada minhuma au min ahadima ma hayawanin tahirin, atau anak-anaknya, anak dari salah satunya, misalnya induknya anjing, nah jantannya kambing misalnya, atau sebaliknya, atau misalnya induknya babi, misalnya babi kawin sama kambing misalnya, terus keluar bentuknya kambing. Walaupun bentuknya kambing, kalau itu anaknya babi, dia tetap najis, dihukumi seperti babi, jadi seperti induknya. Kemudian yang berikutnya wa kharaja bimai'in adudu. Oh, ada yang ribut, ada yang mau dangdutan. Ntar dulu, ngaji dulu ya, jangan dangdutan dulu. Ya, dangdutnya di cancel dulu, ditunda dulu. Wa kharaja bimai'in adudu wa kullu mutasallibin la tuhiluhul ma'datu. Dikecualikan dari kalimat tadi kan setidak-tidaknya itu krim atau sampai cair ya. Berarti kalau ada apa yang keluar dari dubur kita, dari anus kita itu cair atau krim gitu ya, udah najis itu. Kecuali yang keluar itu misalnya cacing kita misalnya. Jadi ada orang sakit cacingan gitu, cacingnya dalam perut, dan ada salah satu cacing yang iseng keluar. Nah, itu nggak najis kalau itu. Atau misalnya yang keluar itu keras itu misalnya kalian makan apa yang bijinya keras apa nih, misalnya salak ya, misalnya makan salak belum makan sebiji-bijinya, besok pagi keluar biji salaknya. Nah, itu nggak najis karena dia keras, karena dia tidak mungkin dicerna oleh pencernaan. Nah, berikutnya binasin bal huwa mutanajisun yatuhuru bil ghusli, bahkan yang tadi biji salak yang keluar tadi tidak najis tapi hanya mutanajis. Apa bedanya najis sama mutanajis? Kalau najis itu ya sudah najis, nggak bisa diapa-apain. Jadi misalnya itu najis, kalian nggak bisa mencuci itu biar jadi suci, nggak bisa diotak-atik. Nah, berbeda dengan mutanajis. Kalau mutanajis itu sesuatu yang kena najis, berarti dia bisa dicuci, nanti bisa jadi suci. Jadi nanti kalau kalian misalnya ngumpetin misalnya kalian main kelereng itu terbuat dari emas misalnya, pas dilempar-lempar ke atas ketelen, tungguin besok pagi keluar, nah kelereng emasnya keluar, maka dia tidak najis. Jadi keluar nanti dicuci bisa dijual kembali, jadi dia hanya mutanajis. Kemudian yang berikutnya wafi ba'din nusahil wafi ba'din nusahi wa kullu ma yakhruju bil lafzil mudhari'i. Ya, ini hanya kalimatnya aja ya. Jadi di kitab lain bukan kullu ma kharaja tapi kullu ma yakhruju. Wa isqatil ma'inya dihilangkan juga. Kemudian yang berikutnya wa ghuslu jamil abwali wal aurati walau kana min ma'kulil lahmi wajibun. Kalau kita kena atau kena pipis, walaupun itu dari binatang yang bisa dimakan, misalnya kalian lagi mau berangkat Jumatan,
lewatan kandang sapi, sapinya kencing, baju kita, baju kalian atau kaki kalian kena pipis kambing atau sapi tadi, maka harus dicuci. Jadi apalagi pipis kita, ya pipis sekalipun itu pipis dari binatang yang bisa dimakan, tetap nya atau pipisnya itu adalah najis. Kemudian yang berikutnya wa kaifiyatu ghuslin najasati in kanat musyahadatan bil aini wa hiya al musammatu bil aini takunu bi zawali ainiha. Nah, sekarang bagaimana cara menghilangkan najis? Nah, kalau najis itu kelihatan, misalnya belek yang nemplok di kaki atau di tangan atau nempel di baju, maka sampai hilang bendanya itu loh, zatnya itu sampai hilang. Kalau najisnya itu najis yang ainiyah atau najis yang memang barangnya itu masih ada. Kemudian takunu bizawal ainiha wa muhawalatu zawali ausofiha min tu'min aw launin aw raihin. Nah, ain itu apa? Ain itu adalah kumpulan dari warna, bau dan rasa, itu dianggap ain. Jadi harus sampai hilang itu. Fa in baqiyatuk mun najasati doro. Kalau yang jadi udah dibersihin nih misalnya ketumpahan AO nih misalnya. AO itu tahu kan? Itu yang diminum itu loh. Nah, itu misalnya arak. Itu misal alkohol. Misalnya kita ketumpahan alkohol, sudah dicuci nih. Sudah dicuci 3 kali. Pas dijilat, loh kok masih berasa alkohol? Berarti harus dicuci lagi. Karena kalau yang tersisa itu rasanya, itu dianggap belum suci. Jadi kalau tertinggal rasanya harus dicuci kembali. Au launun au raihun asura zawaluhu lam yadur. Berbeda kalau misalnya yang tersisa itu hanya warnanya saja atau hanya aromanya saja, maka tidak apa-apa. Ini contohnya misalnya telek lincung. Telek lincung itu tahu nggak? Telek lincung itu adalah tai ayam yang seperti gulali. Tahu itu ya? Itu baunya minta ampun. Jadi dicuci juga setengah mati. Susahnya minta ampun. Nah, kalau misalnya kita terkena telek lincung nih, udah dicuci berkali-kali, jadi baunya udah rasanya udah nggak ada, warnanya juga udah nggak ada, warnanya nggak ada. Pas dicium masih bau itu, susah. Ya sudahlah, biarin. Nah, itu tidak apa-apa. Asal baunya doang loh ya. Tapi kalau masih warnanya masih ada, baunya masih ada, harus dicuci ulang. Apalagi tadi rasanya doang, itu harus dicuci lagi. Kemudian yang berikutnya wa in kana najatuh wa in kana najasatu ghairu musyahadatin wa hiya al musammatu bil hukmiyati fayakfi jariyul ma'i alal mutanajjasi biha. Nah, kalau najisnya itu sudah nggak kelihatan, maksudnya yang nggak kelihatan, misalnya begini, misalnya kita kena belek, udah kita usap pakai tisu, kemudian udah bersih, nggak kelihatan, baunya juga nggak ada, rasanya juga nggak ada, warnanya nggak ada, maka itu tetap najis, tapi namanya najis hukmiyah karena sudah nggak kelihatan. Nah, bagaimana kalau najis seperti itu? Nah, cukup diguyur air aja, udah suci. Nah, makanya nanti kalau misalnya rumah kalian atau masjid misalnya ada kucingnya di situ atau ayamnya di situ, jangan main guyur-guyur aja, tapi dilap dulu tai ayamnya sampai bersih, sampai hilang begitu, baru kemudian diguyur sekali cukup. Walau marotan wahidatan. Sumastasan muslimin ala buali kaulahu, kemudian ada yang dikecualikan illa baula sobiyi alladzi lam yakul atau ama tadi ya. Jadi semua itu harus dibasuh kecuali pipisnya itu adalah pipis bayi yang belum makan apa-apa. Ai lam yatanawwal makulan wala masyruban ala jihati taghati. Maksudnya makan minum di sini memang sudah makan dan minum. Jadi makan dan minum yang seperti kebutuhan pokok itu.
fa innahu ay baulu sobihi yadhuru bi rasil ma'i alaihi. Kalau dia belum kenapa-kenapa, jadi hanya nenek asi mamanya doang, udah diguyur air aja, siramin udah. Wala yustaratu firrosi apa sailanul ma'i. Jadi disiram aja, nggak harus sampai ngalir gitu, nggak usah, pokoknya disiram aja. Fa in akala sobi atau amala jaddaqati ya husila bauluhu qat'an. Kalau sudah dia makan pisang, makan roti, makan keju, jadi susu itu nggak harus susu yang di itu, enggak, tapi misalnya susu itu kan ada pompa ASI kan itu, jadi mamanya misalnya dipompa kemudian udah jadi keju, lah sama itu, jadi keju dianggap itu sudah bukan susu. Kalau dia makan keju walaupun dari bahan dasarnya itu dari nenek mamanya, tetap dia dianggap sudah makan barang lain. Maka nanti kalau dia pipis, ya pipisnya seperti pipis orang dewasa. Wal khunsa'a. Kemudian yang berikutnya ala jihati tadi. Wa kharaja bisabi apa asobiyatu wal khunsa. Batuk salu min baulihima. Nah, maksudnya tadi itu kalau anaknya itu laki-laki, tapi kalau bayinya itu perempuan sama. Jadi pipisnya bayi perempuan itu seperti pipisnya orang dewasa. Tuh jelas ya. Kemudian apa yang bisa kita lihat di syarahnya berikut ini? Kita lihat sebentar. Ada di sana wala lisitaria wala lidoref batin aklin fa kharaja bil aini apa arrehu fa huwa tahirun. Jadi kalau yang dimaksud dikecualikan dari ain itu kan bendanya. Bagaimana kalau asapnya? Fa huwa tahirun wa in laqo an najasata, walaupun asap itu berasal dari najisnya. Karaihi khariji min duburi. Jadi seperti angin yang keluar dari dubur. Apa itu? Kentut kalian itu enggak najis. Jadi kentut itu tidak najis. Kemudian ada lagi yang bisa kita lihat di sana. Yadhuru bil husli falaisa ail mutasol libu binasin bal mutanajisun. Ini tadi kalau yang keluar itu bukan cair atau bukan krim tadi, bendanya keras, maka dia bisa dicuci dan bisa menjadi suci. Ingkana matlusan birutubatinasin. Begitu itu kalau yang keluar tadi itu ada basah-basahnya najis. Kalau enggak berarti dia tidak najis. Contohnya apa misalnya? Telur. Telur itu kalau keluar biasanya nggak ada basah-basahnya. Jadi ya, maka telur itu nggak usah dicuci. Ya udah dia udah suci aja. Kemudian ada sedikit lagi. Wabaidotul maitati tadi. Wabaidotul maitati intasolaba tohirun wa ila fanajisun. Bagaimana kalau ada bangkai ayam misalnya? Bangkai ayam itu kan najis. Tapi misalnya sehal penasaran, bangkai ayam kita belah, di dalam ada telurnya. Kita lihat kalau telurnya itu udah keras, berarti dia suci. Tapi kalau masih ginjur tahu ya. Jadi kulitnya itu di ini masih lembek, maka dia najis. Tapi kalau sudah keras, waktunya keluar itu, maka dia suci. Kemudian yang berikutnya wala yu'fa an say'in minan najasati ilal yasiro minad dami wal qayhi wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kayak